orang itu sudah punya agenda di belakang dalil yang diucapkan. Kalau seandainya dalilnya dan penjelasannya udah oke, bertentangan dengan hati nurani kita, berarti ada yang nggak benar itu dalam penjelasannya. Ada agenda di belakangnya. Ya, jangan sampai Imam Ali mengatakan, Imam Ali bilang gimana? Itu al-qaul as-sadiq urida bihil batil, atau al-qaulul haq urida bihil batil. Perkataannya benar, tapi niatnya dibalik itu batil. Nah, ini kan banyak sekali. Ya, hati-hati dengan perkataan seperti ini, karena sekarang sudah banyak sekali fenomena-fenomena yang mengarahkan manusia malah menjauh dari hati nurani, menjauh dari akal dan logika sehat, karena menggunakan dalil-dalil tertentu dari Al-Quran yang dia tahu lawan bicaranya nggak ngerti. Ya. Dia tahu audionya nggak ngerti, tapi semangat belajar tentang agama Islam, kemudian dia olah tuh. Ya, qaulul haq urida bihil batil. Perkataannya benar, tapi niat dia mengungkapkan itu nggak benar, batil. Ya. Kayak misalnya perkataan banyak sekali lah perkataan. Makanya sedikit pengalaman saya selama di Eropa, akhirnya saya melihat ada polisi yang baik, ada polisi yang nggak baik. Apakah institusinya dibubarkan? Ya enggak dong. Ya. Ada hakim yang baik, ada hakim yang nggak baik. Apa hakim ditiadakan? Ya enggak. Ya. Ada apalagi pengacara yang baik, ada pengacara yang nggak baik, atau sistem pengacara dihapuskan semuanya? Ya enggak juga. Ada ustadz yang baik, ada ustadz yang nggak baik. Apa ustadz harus dihapuskan? Ya enggak. Jadi harus dilihat dari akalnya sejalan dengan hati nurani dan sejalan dengan dalil-dalil nakli, baik itu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Saya sambung lagi. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amr la'anittu. Kalau seandainya Rasulullah itu mendengar semua perkataan dari kamu, kemudian dia mengerjakan sesuai dengan yang kamu mau, la'anittu, kamu pasti akan kewalahan sendiri. Karena apa? Saat Rasul mengambil tindakan itu baik untuk membahayakan oleh orang lain atau merugikan orang lain, kamu sendiri yang akan bahaya nantinya, karena informasi yang kamu sampaikan itu tidak benar. Begitu juga dengan hadis atau sunnah-sunnah Rasul yang lainnya. Kalau seandainya kita menggiring pendapat orang karena kita berjenggot, termasuk saya dikit, ya, terus kita bilang, wah ini karena saya ngikut sunnah Rasul, kemudian kita mencap orang-orang yang nggak pakai jenggot semua yang tidak mengikuti sunnah dengan alasan hadis, dalil dan lain sebagainya. Itu kan Rasul nggak ngomong lagi sekarang, tapi kita yang mencoba membuat opini yang salah dengan menggiring hadis tadi, la'anittu, kamu sendiri yang akan menanggung nanti di akhirat. Karena apa? Perkataanmu benar, tapi niatmu yang tidak benar. Perkataanmu benar, tapi maksud dari kamu keluarkan kata-kata itu yang tidak benar. Makanya di sini la'anittu. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah bagi orang-orang yang beriman lebih membangkitkan rasa cintanya ke dalam persatuan. Orang-orang yang beriman dia tahu, oh kita lagi diobok-obok nih. Orang-orang yang beriman dia tahu, oh kita lagi dipecah belah nih. Orang-orang yang beriman tahu, oh kita lagi diprovokasi nih. Orang-orang yang beriman tahu, oh ada orang yang mengambil keuntungan di balik perpecahan kita. Coba kalau kita mandang begitu, kita nggak akan gampang dipecah belah. Malah saya melihat saudara-saudara dan saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini potensi besar untuk menggaling silaturahmi, bukan cuma Muslim Indonesia Swiss, Jerman, Hamburg dan sekitarnya, tapi mungkin ke depan untuk Muslim Indonesia di Eropa. Seandainya kita memahami bahwa persatuan itu jauh lebih utama dari perpecahan. Tapi kadang-kadang itu tadi, karena kurang tabayunnya kita, kurang mengambil
sunnahnya Rasul, ya, kurang mengaplikasikan sunnahnya Rasul, gampang terprovokasi dengan kepentingan-kepentingan tertutup dengan ormas. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang meninggal, saya nggak mau datang. Ya, ada yang meninggal dari NU, nggak ada tahlilan, pokoknya saya nggak mau. Nah, itu kalau begitu akhirnya kita membentengi diri kita sendiri dan memecah diri kita sendiri. Ujung-ujungnya kita sendiri yang merugi. Tapi kalau kita memahami bahwa ukhuwah itu jauh lebih utama dari perbedaan-perbedaan furu'iyah, maka itulah yang akan kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita bersatu bersama-sama, lalu Allah memuji kita dengan ulaika umur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Karena orang-orang yang beriman, dia lebih mengedepankan cintanya kepada kebenaran, cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul.